Weekly News Koarmada RI edisi minggu ketiga, bulan Februari, tahun 2023. Rangkuman berita sepekan hadir bersama saya, Serda Dita, dan berikut liputannya. Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto mengikuti rapat pimpinan TNI Angkatan Laut yang dibuka oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Rapim TNI Angkatan Laut merupakan kelanjutan Rapim Kementerian Pertahanan TNI Polri dan TNI sebagai sarana menyampaikan kebijakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali dalam upaya pembinaan dan pembangunan TNI Angkatan Laut ke depan. Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Kusmanto membuka rapat staf dan komando Koarmada RI tahun 2023 di Mako Koarmada RI Jakarta Pusat. Rasko yang diikuti oleh pimpinan komando dan staf yang berada di bawah jajaran Koarmada RI merupakan yang pertama sejak dikukuhkannya Koarmada RI tahun 2022. Dan tema yang diangkat pada tahun 2023 yaitu Koarmada RI siap mewujudkan kekuatan TNI Angkatan Laut yang profesional, modern dan tangguh guna mencapai kesiapan tempur dan kesiagaan operasi yang tinggi. Aspers Pangko Armada RI Laksamana Pertama TNI Dery T. Suhendi memimpin sidang Dewan Karir Penempatan Jabatan Wan Karbit Patjab C Internal Koarmada RI dan Koarmada 1, 2, dan 3 di Mako Koarmada RI Jakarta Pusat yang dilaksanakan secara tatap muka dan virtual. Pada sidang tersebut dibahas mengenai penempatan jabatan bagi perwira menengah untuk jabatan pangkat perwira pertama di lingkungan organisasi TNI Angkatan Laut, khususnya di lingkungan Koarmada RI. Keuangan Wilayah Koarmada RI melaksanakan bimbingan teknis sosialisasi Permenku 143 tahun 2018 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran dan standarisasi kelengkapan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan TNI Angkatan Laut, Mako Koarmada RI Jakarta Pusat. Pada acara sosialisasi ini dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Keuangan Wilayah Koarmada RI Kolonel Laut Suplai Mulyawan, serta didampingi oleh Kepala Akuntansi Koarmada RI Letkol Laut Suplai Binandita Edi, dan sebagai pemapar yaitu Letkol Laut Suplai Ivan Aprianto dan Mayor Laut Suplai Ardi Winata. Waasop Pangko Armada RI Kolonel Laut Teguh Gunawan mewakili Asop Pangko Armada RI Laksamana Pertama TNI Haris Bima Bayuseto memimpin pelaksanaan pemaparan Pokja Rencana Tindakan Kontingensi tahun 2024 dari Koarmada 1, 2, dan 3 di Mako Koarmada RI Jakarta Pusat. Kegiatan ini berdasarkan surat perintah Panglima TNI tentang pelaksanaan penyusunan Rencana Tindakan Komando Utama Operasi dan Badan Pelaksanaan TNI Menghadapi Kontingensi tahun 2024. Asop Pangko Armada RI Laksamana Pertama TNI Haris Bima Bayuseto mengikuti Rakor Ops TNI tahun 2023 yang dipimpin oleh Asop Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Pada rakor tersebut dibahas beberapa materi antara lain tentang Kodal Ops Mabes TNI dan Kogab Wilhan, penambahan jumlah pamputer, perubahan nomenklatur Satgas Organik Papua, dan pembahasan lainnya. Usai mengikuti Rakor Ops TNI, kemudian pada hari berikutnya, Asop Pangko Armada RI melanjutkan dengan mengikuti Rakor Ops TNI Angkatan Laut yang dilaksanakan di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, dipimpin oleh Asop Kasal dengan pokok bahasan, antara lain tentang operasi dan latihan serta bidang anggaran. Asintel Pangko Armada RI Laksamana Pertama TNI Catur Soniarto mengikuti Rakor Intel TNI tahun 2023 yang dipimpin oleh Asintel Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, diikuti beserta seluruh pejabat Intel TNI. Materi yang menjadi pokok bahasan antara lain ancaman asimetrik dan langkah antisipasinya dalam pemilu 2024, netralitas TNI dan Polri pada tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024, pencegahan radikalisme, terorisme menjelang pemilu 2024 dan evaluasi intelijen TNI 2022 serta ancaman kegiatan tahun 2023. Aslok Pangko Armada RI Laksamana Pertama Fernando Situmeang menghadiri undangan rapat sinkronisasi penyiapan KRI dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasi Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur.
Pada rapat tersebut diawali dengan paparan oleh Waas Wakasal tentang sinkronisasi penyiapan KRI untuk pemenuhan kebutuhan operasi, kajian KCR dan PC. Kemudian dilanjutkan dengan materi pembahasan antara lain pematangan perencanaan anggaran dalam pengadaan alutsista, pemenuhan MIF harus efektif dan efisien, Bintek agar mengantisipasi giat refurbishment, pengaturan kembali komunalti pada bidang platform dan sewako dalam pengadaan KRI, serta bahasan lainnya. Wadan Kopeba, Kolonel Laut Teknik Joshua Domingus Airfasa, mewakili Dan Kopeba Laksamana Pertama TNI, Ferdi Hendarto Susilo, mengikuti kegiatan uji produk waterproof pad buatan Korea untuk penanggulangan kebocoran pada badan kapal di workshop PT Korin Teknik Mandiri Cikupa, Banten. Dari hasil uji coba tersebut, peralatan tersebut cukup efektif dan cepat dalam menutup kebocoran dari luar bakap dan dapat dipertimbangkan sebagai salah satu peralatan yang dimiliki di selam air atau kapal untuk kedaruratan. Satprov Dinma Koarmada RI melaksanakan Pekan Disiplin yang merupakan salah satu rangkaian hari ulang tahun ke-77 Pomal tahun 2023. Kasatprov Dinma Mako Koarmada RI, Kapten Laut PM Dedi Dosi memimpin langsung Pekan Disiplin yang dilaksanakan selama sepekan, meliputi operasi gaktif dan operasi justisi, antara lain dengan melaksanakan pemeriksaan dan pengecekan kelengkapan pribadi para personil TNI Angkatan Laut yang bertugas di Koarmada RI. Beberapa kelengkapan yang dicek tersebut antara lain adalah kartu tanda anggota, kartu tanda penduduk, serta pemeriksaan terhadap kelengkapan kendaraan, mulai spion, helm, surat tanda nomor kendaraan, surat izin mengemudi TNI dan SIM umum, plat nomor hingga knalpot. Pangko Armada RI mengikuti kegiatan kick-off meeting Gerakan Semesta Berencana Mencegah Stunting, kekerasan seksual pada anak dan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, serta mengantisipasi bencana yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila di Jakarta. Dengan keynote speaker Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP. Hadir pada kegiatan tersebut Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listio Sigit, Mensos Tri Risma Harini, Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menpan RB Azwar Anas, Menkes Budi Gunadi, Kepala BKKBN Hasto Wardojo, Kepala BRIN Laksana Trihandoko, Kepala BMKG Dwi Korita, dan seluruh hadirin lainnya. Inspektorat Koarmada RI yang dipimpin Irkoarmada RI Laksamana Pertama Arif Muhtarom dan tim melaksanakan audit kinerja di Koarmada 2 tahun anggaran 2023 di Mako Koarmada 2 Surabaya. Kegiatan ini dibuka dengan melaksanakan taklimat awal yang dihadiri langsung oleh Pangko Armada 2 Laksamana Muda TNI TSNB Huta Barat di Gedung Candrasa Mako Koarmada 2 Surabaya. Kegiatan audit kinerja IT Koarmada RI ini melaksanakan pendalaman di Satkersop, Diskes, Kolat, dan Diskomlek. Sedangkan bidang umum melaksanakan pendalaman di Satker Disminpers, Diskum, Kuil, Akun, Pomalden Mako Armada 2, dan bidang pembendaraan melaksanakan pendalaman di Satker Kuil, Akun, dan Diskes. Kas Koarmada RI Laksamana Pertama TNI Didong Rio Duta memimpin rapat pelaksanaan kegiatan Monday Update sebagai salah satu kegiatan rutin yang akan dilaksanakan setiap Senin pagi di Mako Koarmada RI Jakarta Pusat. Pada pertemuan tersebut dibahas format pelaksanaan dari Monday Update, mulai dari materi yang akan dipaparkan oleh masing-masing kegiatan serta mekanisme paparan pada kegiatan Monday Update tersebut. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini memberikan output dan outcome positif serta menjadi media komunikasi antar kegiatan dan satuan di lingkungan Koarmada RI, serta sebagai sarana pimpinan Koarmada RI dalam menyampaikan penekanan dan perhatian sesuai kebijakan pimpinan TNI Angkatan Laut. Demikian Weekly News Koarmada RI minggu ini. Koarmada RI sebagai pemersatu kekuatan laut Nusantara. Eka pada Banda Jala Nusa, Jala Sveva, Jaya Mahe.